warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senaoso takalluf kula saged nderekaken musyawarah lan senaoso boten patos paham. Kula namung kepengin NU itu bertahan baik dan berada di tangan para simbah kiai. Malah kula secara acak matur sebaiknya sebenarnya NU itu dikembalikan saja pada Kiai Said Akil Siroj. Lunda itu penting Pak, karena kalau tidak Kiai Said kelihatannya tidak bisa mengetahui dengan benar permasalahan yang terjadi. Di samping haibahnya juga lain. Fa inna haibatahu niki haibatul ilmi. Nggih, makin sanese Pak Said ruwet lebih matur kita-kita niki. Ya, mila saya menika nek cara kula alangkah baiknya kalau kita kembalikan saja kepada Pak Said. Ben melu prihatin. Ini loh. Sebab kenyataannya ningali rumiyin dari kota sih di tangan Mbah Yai Said. NU itu ala kulli hal dalam keadaan yang segar, baik, kompak, sakiyak sakikoproyo. Lah, sak makin menika dadakan menjadi seperti ini. Padahal enggak ngasto nggih sampun panjenengan besok piyambak kiai-kiai sepuh. Kula nalika semanten nanti matur dhateng Mbah Yai Mif bahwa kula kok kuatos samangkene kang ngasto NU niki muda-muda apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, halaku ummati bi aidi uhailiyatin sufa'a min Quraisy. Kehancuran umatku itu nanti di tangan gus-gus uhaili batu niki sufa'a min Quraisy, di tangan gus-gus muda ingkang boten menguasai situasi, kang boten menguasai ilmi lan perkiahian. Padahal NU itu yang paling penting di dalam perkiahian itu. Selama NU masih perkiahian yang diutamakan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar dari itu, ya tabaatun nadiruna anil perkiahian otomatis ya tersudi kayak pada matur tersudi enten. Bilane kula remene teng Kiai Said Akil niki pun kula omongaken teng lari-lari jane gak usah angel-angel di serahane Kiai Said. Ora ahlinya tapi ilmiahnya mumpuni. Ilmiahnya benar-benar NU. Ilmiahnya benar-benar alama alaihi Romo Kiai Hashim. Nah inilah kalau saya begitu. Milo saya menikah, kita kedah berpikir kapan NU ini benar-benar ditangani oleh masyayikh. Nalika wonten khilafiyah, wonten syikok.
dipun tangani dening para sepuh masyayikh. Insyaallah menaingaken situasi dados sae. Lah, sekarang ini yang menangani itu laisu bihim, bukan dari masyayikh. Ini susahnya kita, padahal ini NO. Masya Allah, kulo kemutan wasiate almarhum Simbah Kyai Jember sapa? Ahmad Siddiq. Won setunggaling acara mantenan wonten Tulungagung. Beliau dawuh wonten setunggaling sambetan para hadirin, para simbah kiai, kula nyuwun sewu matur nderek titip NO. Diucapkan dengan nada yang benar-benar ikhlas seperti Kiai Ahmad, yang mungkin sampai sekarang saya belum menemukan pidato seperti itu. Kula titip NO. Satu-satunya milik kita, warisan yang kita terima adalah NO. Kula kepingin nitipkan menika. Diucapkan dengan nada ikhlas, tulus. Masya Allah. Luar biasa. Milo saya menika, kula yakin NO ini tidak bisa diatasi oleh siapapun yang bukan kiai, yang bukan masyayikh, yang bukan ulama. Ini harus diakui. Mungkin nek ngaturi ngilmoni nggih saged mawon, tapi untuk tulus, untuk ikhlas berjuang li kalimatillah kula kinten masih sangat jauh. Apalagi setiap kali wonten berdondi utai khilaf ya, mesti wonten ta'aluki kalian revolusan. Nah, ini kita kan prihatin. Padahal ini NO. Ini NO. Ini adalah warisan Mbah Kyai Hasyim. Masya Allah. Milo-milo. Egal-egal matur. Jani gak usah ruwet-ruwet. Diserahannya Kiai Said Agil Sirot. Saya rasa itu adalah orang yang benar-benar mampu dan memiliki bekal. Nah, tapi itu kok kados pundi mangke bolo-bolo niki. Nggih. Badhe kersa napa mboten, sadar napa mboten, nyekel NU ki gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel, tapi NU itu satu-satunya milik kita yang masih ada. Menawi kantos NU isih, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Menika ingkang kula kepengin ngemutaken dhateng para panjenengan sedaya. Khususon dhateng Al Mukarram Simbah Kyai niku, Cirebon niku. Nek kula nyuwun semantep ngoten niku. Soalnya beliau itu adalah orang yang lama dan mampu menguasai masalah. Masalah NO yang kayak apapun, insya Allah beliau mampu mengatasi ini. Nah, sebabnya buatan si yes tomaten ngoten niku kula kinten kebetulan wonten ingkang mampu. Nah, menikolah ingkang kula saged matur wonten panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya dilarang dokter untuk pergi jauh-jauh. Jadi saya mohon maaf pada para kiai, Kiai Anwar, Kiai Uda, Kiai Agil Siraj, Sahibul Wahad, Kiai Abdul Hakim, kemudian juga Dr. Umar, Prof. Noah, dan juga yang lain. Setelah saya mendengarkan penjelasan, saya melihat dari proses pemakzulan saja. Saya memang di situ ada syubhat, fihi syubhat. Artinya syubhat itu ihtimalus sihha wa adamus sihha. Antara sah dan tidak sah itu menjadi persoalan. Ya, itu syubhatnya itu. Karena itu timbul terjadi kegaduhan di dalam mengomentari persoalan ini. Ya,
Ya, karena memang menurut saya memang ada persoalan di proses di penetapan pemakzulan itu, baik dilihat dari aspek organisatoris maupun juga dari aspek etis. Etis. Dari organisatoris itu ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rais Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah ya, bahwa eh, muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rais Am dan atau Ketua Umum, artinya Rais Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rais Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Oleh karena itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar yang merupakan keputusan muktamar, mestinya tidak bisa berlaku. Mestinya tidak bisa berlaku karena bertentangan dengan induknya. Ya, dita'arud dengan induknya. Di induknya bahwa penyelesaian Rais Am dan Ketua Umum adalah di muktamar luar biasa. Di sini tadi ada perpu-perpu itu dilakukan di pleno bahkan rapat syuriah. Nah, itu saya kira ada ta'arud. Maka mestinya yang di bawah itu kalah. Jadi menurut saya ada persoalan administratif, ada organisatoris yang menimbulkan timbulnya. Oleh karena itu saya kira masalah menurut saya. Nah, ini di satu sisi ya secara organisatoris bermasalah dan bermasalah secara etis. Yang saya maksud secara etis itu masalah NU itu sudah dipersempit pada pengurus, bahkan pada pengurus Suriah. Ya, padahal masalah NU itu kalau hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, ya. Karena beliau dianggap, kata istilah Syekh Nawawi itu, Syekhun Basir. Ya, seorang guru yang waskito. Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu, man yunhiduka halu wa yadulluka ala Allahi maqalu. Dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Itu adalah khitah menurut saya. Khitah itu menurut saya adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa takriratihim, yaitu ya itu saya kira itu khitah NU itu. Jadi tidak dipersempit. Kemudian dia mengambil langkah-langkah, akhirnya ketika terjadi dampak semua merasakan dampaknya itu. Nah, ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu sebelum ada keputusan itu. Saya mengatakan islah saja. Kalau islah tidak bisa, kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran berat ya muktamar. Luar biasa kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar. Karena mungkin saya bukan Syekhin Basir, atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuhum. Ya. Jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Ploso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Kalau tidak islah, ya sesudah itu baru muktamar.
Nah, muktamar ini bisa kalau muktamar ba'dal islah, berarti muktamar biasa itu. Artinya nggak ada masalah karena sudah islah. Tapi kalau tidak ada islah, ya muktamarnya luar biasa. Nanti kita selesaikan di situ. Kalau ketua umum melakukan pelanggaran berat, ya kita selesaikan. Ya, nanti memang pelanggaran berat, forumnya di muktamar luar biasa. Tapi kalau Rais Am dianggap juga melakukan pelanggaran berat, ya juga terhadap anggaran dasar. Ya, siapa yang melakukan pelanggaran berat sesuai dengan fungsi muktamar luar biasa, ya kita akan selesaikan di situ. Dan setelah itu tidak lagi masalah. Ya, artinya ba'da dzalik wassalam, selesai semuanya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ini saya khawatir akan panjang masalah yang tidak selesai. Jadi itu pendapat saya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.